Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu Rektor Yayan Metro yang saya muliakan, Bapak Wakil Rektor 1 dan Bapak Wakil Rektor 2 serta Ibu Wakil Rektor 3 yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh keluarga besar Yayan Metro semuanya yang saya hormati, para calon mahasiswa baru Yayan Metro yang saya banggakan. Mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah kita bisa menjalankan aktivitas kita. Semoga aktivitas yang kita jalani diridhoi dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menjelaskan tentang UPI atau Unit Pembinaan Keislaman yang ada di Yayan Metro. UPI atau Unit Pembinaan Keislaman Metro Yayan Metro ini mempunyai tugas-tugas yang cukup berat, tapi insya Allah sangat mulia, karena kaitannya dengan belajar mengajar Al-Quran. Rasul menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Tugas pokok daripada unit pengembangan keislaman kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran adalah yang pertama, menyeleksi calon tutor baca tulis Al-Quran. Kemudian setelah diseleksi tutor-tutor yang sangat-sangat bagus, baik makhrajnya, tajwidnya, dan lain-lain kaitannya dengan Al-Quran. Setelah diseleksi, kemudian oleh UPI ditetapkan menjadi calon-calon tutor. Kemudian UPI mengusulkan kepada rektor agar calon-calon tutor tersebut diangkat menjadi tutor atau tenaga pengajar Al-Quran di Yayan Metro. Kemudian yang kedua, mengadakan tes baca tulis Al-Quran. Jadi mahasiswa baru itu setelah aktif belajar itu nanti dites oleh UPI, yakni para tutor yang sudah diangkat oleh rektor tadi. Itu dites sampai di mana kemampuan bacaan Al-Qur'annya. Nah, bagi yang bacanya sudah bagus-bagus, udah mahir-mahir, semuanya bagus, maka dia tetap dibimbing tapi masuk di kelas tahfidzul Quran agar tetap belajar dan terus belajar Al-Quran. Nah, kemudian yang di bawahnya itu yang masih udah bagus tapi masih kurang dikit-dikit, itu masuk kelas A. Itu bisa kelas A1, A2, A3 sampai A4 dan terus sampai ada yang kelas P. Kenapa ada yang kelas P? Ternyata setelah dites baca Quran masih ada yang masih Iqra, ada yang bacaan sholat belum hafal, ada yang cara wudhu juga masih belum paham. Kenapa? Karena masuk YIN itu tidak ada tes baca tulis Al-Quran, tidak ada tes sholat. Nah, begitu sudah masuk ternyata banyak yang sholat belum bisa,
kemudian baca Quran juga belum bisa, masih belajar neko. Itulah nanti bagiannya masuk di kelas P1, P2, P3 dan seterusnya. Kemudian para mahasiswa tadi itu mendapatkan bimbingan dari UPI baca tulis Al-Quran itu setiap hari Sabtu ya. Setelah dites, kemudian sudah di kelas-kelas, kelas A, kelas B sampai kelas B tadi, PA1 sampai E4 sampai A4 dan seterusnya. Nah, kemudian setiap hari Sabtu diadakan bimbingan baca tulis Al-Quran di kelas. Nah, karena yang akan datang ini mungkin belum bisa di kelas, maka bimbingan tetap dilaksanakan melalui daring, yaitu dalam bimbingan dalam jaringan seperti yang telah dilakukan pada semester yang barusan lewat ini. Itu separuh perjalanan itu tatap muka, karena ada corona maka selebihnya dilakukan melalui jaringan internet. Berarti harus siap-siap paketan gitu. Nah, kalau sudah 2 semester dibimbing secara klasikal, secara belajar di kelas sudah lulus, tapi bacanya Al-Quran masih belum lancar, bacanya masih perlu bimbingan, maka para mahasiswa tadi dianjurkan untuk datang ke UPI belajar. Tiap hari di UPI ada yang belajar membaca Al-Quran. Tiap hari bimbingan sholat, bimbingan bahkan dibimbing tentang akhlak dan lain-lain sebagainya. Atau semangat belajar dengan yang lain. Ada yang masuk IAIN itu belum bisa membaca Al-Quran, bahkan hijaiyah itu aja belum hafal. Tapi karena dia semangat gigih belajar, bukan hanya tiap hari Sabtu saja sama tutor, tapi di sela-sela itu belajar sama kawan-kawannya di kosan atau di rumah, atau pas di kampus nunggu dosen belajar dulu sama kawannya, waktu istirahat belajar sama kawannya, kemudian waktu-waktu itu nggak ada yang tulang, terus belajar dan belajar. Alhamdulillah banyak yang lancar. Jadi mau lancar atau tidak itu juga tergantung bagaimana kesemangatan mahasiswa itu sendiri. Nah, oleh karena itu bagi yang merasa memang masih kurang baca Qur'annya, harus belajar dan terus belajar. Karena belajar Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi kita seorang muslim. Selanjutnya, setelah BTQ 1 semester 1, BTQ 2 semester 2 sudah lulus dan mahasiswa punya hak untuk mengambil sertifikat atau degree sertifikat. Nah, sertifikat BTQ ini tidak langsung diberikan di kelas, tapi harus ngambil di UPI. Kenapa? Karena saat ngambil sertifikat di UPI harus dites dulu membaca Al-Qurannya, dites dulu bacaan sholatnya, gitu. Dites dulu bacaan sholatnya, dites dulu bacaan Al-Quran. Kalau sudah layak atau yang masih kurang-kurang dikit itu ya masih diberikan. Tapi ya masih banyak yang ditunda karena banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian harus disiplin mahasiswa mengikuti BTQ. Kalau sampai 3 kali alfa dalam 1 semester, maka dia tidak bisa mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Berarti harus mengikuti BTQ yang akan datang. Begitu. Dan mahasiswa yang ikut BTQ kalau di kelas ataupun nanti kalau terjadinya online, belajarnya harus memakai pakaian yang islami. Artinya apa? Pakai baju, kemeja boleh, koko lebih bagus, dan harus pakai peci bagi yang putra, yang putri jangan pakai peci. Gunanya apa sertifikat yang dikeluarkan oleh UPI? Gunanya sertifikat yang dikeluarkan oleh UPI ini, manfaatnya bagi mahasiswa adalah kalau nanti di semester 3 Anda mendapatkan beasiswa, maka syarat untuk mendapatkan beasiswa harus ada sertifikat lulus bimbingan baca tulis Al-Quran dari UPI.
Kemudian Anda akan menduduki jabatan di organisasi mahasiswa, itu juga harus ada sertifikat telah lulus baca tulis Al-Quran. Anda akan ujian munakosah, ujian skripsi, syaratnya harus melampirkan sertifikat lulus baca tulis Al-Quran. Nah, itulah kepentingan daripada sertifikat baca tulis Al-Quran. Kemudian di samping baca tulis Al-Quran tadi, kemudian tahfidz itu juga dibimbing oleh dosen-dosen. Jadi tutor tadi itu terdiri dari dosen dan mahasiswa. Tapi dosennya nggak banyak, yang banyak adalah mahasiswa. Kenapa dosen nggak banyak? Karena dosen itu sudah sibuk di kampus. Kemudian kalau hari Sabtu, Minggu itu sibuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, maka kalau dosen terlalu sibuk nanti kasihan, karena beliau juga kan hidup bermasyarakat. Nanti kalau harus ke kampus terus kan ya nanti masyarakatnya nanti ditinggal. Apalagi yang diajarkan oleh UPI saat BTQ di sela-sela bimbingan baca tulis Al-Quran itu juga mahasiswa dibimbing mengenai macam-macam najis dan cara menghilangkan najis. Walaupun ini nanti di materi fikih di mata kuliah ada, tapi juga dia sampaikan juga oleh tutor-tutornya tentang bagaimana mengenali najis dan bagaimana cara menghilangkan najis. Kemudian juga diajari bagaimana wudhu yang benar. Karena banyak sekali orang yang wudhu masih salah. Coba kita perhatikan kalau pas kita wudhu di tempat wudhu yang ada di masjid atau di tempat-tempat yang lain, ini banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak, bahkan sebagian kecil mahasiswa, kalau wudhu itu sikunya tidak basah, hanya separuh tangan saja, separuh tangan, nggak sampai siku. Padahal Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tanganmu sampai siku-siku. Jadi siku itu atas dikit, atau di atas siku dikit, keliling sampai ke bawah. Kalau pakai cincin dia digoyang-goyang biar bawah cincinnya kena air wudhu dan seterusnya. Dan itu nanti juga akan disampaikan oleh tutor-tutor di kelas bagaimana wudhu yang benar. Karena Rasulullah pernah menyampaikan ada sahabat yang pas wudhu tumitnya sedikit tidak kena air wudhu, kata Rasul ahli neraka. Maka diulangi, apalagi sikunya enggak kebasuh sampai dia di bawah siku banyak, lebih parah lagi. Nah, untuk itu kalau kita pas wudhu kok ada yang sikunya tidak basah, harus kita kasih tahu. Kemudian orang itu wudhunya benar, ibadahnya benar, kita dapat pahala terus. Tapi kalau ada orang wudhu sikunya tidak basah atau wudhunya nggak benar, kita diam aja, maka selama dia wudhunya salah, sholatnya nggak sah, kita juga mendapatkan kiriman dosanya, nanti sama-sama di nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terus apa lagi? Masalah mandi itu juga nanti disampaikan di sela-sela bimbingan baca tulis Al-Quran. Kemudian masalah sholat juga disampaikan ataupun diajarkan saat BTQ ataupun bimbingan baca tulis Al-Quran. Kenapa? Jangan sampai baca Al-Qurannya itu diajarin, baca Al-Qurannya bisa, tapi ternyata sholat ada yang belum bisa.